Yang pertama yaitu pengertian dari teks cerita sejarah. Jadi teks cerita sejarah ini mempunyai pengertian yaitu teks yang menceritakan dan menjelaskan tentang fakta dan kejadian di masa lalu. Nah, yang menjadi latar belakang sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Yang kedua yaitu ciri-ciri teks cerita sejarah. Ciri-cirinya adalah pertama, disajikan secara kronologis. Artinya, rentetan kejadiannya itu memang dibuat semirip mungkin dengan kejadian aslinya. Kedua, isi berupa fakta. Artinya, kejadian-kejadian yang kita sampaikan di teks cerita sejarah itu memang pernah terjadi dan benar adanya. Ketiga, bentuk teks cerita ulang. Keempat, menggunakan konjungsi temporal atau kata sama waktu seperti lalu, kemudian, setelah itu, dan sebagainya. Kelima, strukturnya dibagi menjadi tiga yaitu orientasi, uraian kegiatan, dan reorientasi. Yang ketiga yaitu struktur teks sejarah. Struktur teks sejarah dibagi menjadi tiga yaitu orientasi, uraian kegiatan, dan reorientasi. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi ini isinya berupa pengenalan terhadap cerita yang akan disampaikan. Yang kedua yaitu uraian kegiatan. Ini adalah inti dari teks cerita sejarah karena isi dari uraian kegiatan ini adalah ya peristiwa-peristiwa yang akan disampaikan di dalam teks cerita sejarah. Akhir yaitu reorientasi. Isinya berupa pandangan atau pendapat dari si penulis teks cerita sejarah. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan sekitar pukul 13.30 Sultan Syahrir sedang mendengarkan radio. Gimana ini kalau kita tidak merdeka-merdeka? Bagaimana jika kita menyusun strategi agar Indonesia cepat merdeka? Baiklah, aku setuju denganmu. Saya mendengar kabar baik untuk kita. Kabar apakah itu? Saya mendengar dari radio luar negeri bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kami meminta Bung Karno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Setuju. Ya, saya setuju. Karena memang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, marilah kita segera ke rumah Bung Karno. Mari. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 22.00, berkumpullah golongan muda di rumah Bung Karno yang dipimpin oleh Wikana, Soekarni, Darwis, dan Khairul Soleh dengan tergesa-gesa. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah Bung Karno ada di dalam? Ada, silakan masuk. Jadi, ada apa kalian datang kemari? Begini, kami mendengar kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi saat ini Indonesia sedang mengalami kekosongan kekuasaan. Benarkah? Ya, itu benar. Dan maksud kedatangan kami ke sini untuk meminta agar kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan. Segera, nanti akan saya rundingkan bersama anggota PPKI. Mengapa harus dengan PPKI? Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Apa kalian tidak memikirkan bahayanya jika kita mengambil keputusan terburu-buru? Jepang akan menyerang kita. Justru itu, Bu. Jepang saat ini bukan lagi penguasa Indonesia. Jadi untuk apa kita menyanyiakannya? Nanti saja kita bicarakan kepada anggota PPKI. Saya harap Anda mempertimbangkan saran dari kaum muda ini.
saya tidak berharap Anda mengadakan rapat PPKI, karena nantinya Jepang akan tahu rencana kita dan menghalangi kemerdekaan Indonesia. Tapi PPKI jalan satu-satunya untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka karena Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada apa ini, ramai sekali. Kami ingin Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, kami juga tidak ingin Indonesia merdeka karena Jepang. Apa tidak sebaiknya kita rundingan dulu secara matang-matang? Tidak bisa, Bung. Sebelum bangsa lain menguasai Indonesia, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Baiklah, maaf mengganggu waktunya. Kami permisi dulu. Sebenarnya apa yang terjadi? Mereka bilang Jepang telah mengalah kepada sekutu dan mereka menginginkan agar kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa? Kita tidak bisa terburu-buru mengambil keputusan. Apakah sebaiknya kita melakukan sidang PPKI terlebih dahulu sebelum melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya, benar. Saya juga berpikiran seperti itu. Tetapi mereka tetap memaksa agar kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lalu apa yang akan kita lakukan sementara kaum muda terus mendesak kita untuk memberikan apa yang mereka ingin? Tapi kebenaran berita itu pun masih diragukan. Aku khawatir jika berita itu ternyata palsu. Jadi kita turuti kemauan mereka atau tidak? Tidak. Baiklah, aku setuju dengan keputusanmu. Setelah mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka berdiskusi lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok guna membahas proklamasi. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sementara para kaum tua tidak mau menurut keinginan kita. Bagaimana jika kita bunuh saja Soekarno dan Hatta sebelum terpengaruh oleh Jepang? Kau pikir kita mahasiswa sebelah? Sudah, kalian ini malah melawak. Sebenarnya kalian ini mau memperjuangkan proklamasi atau mau menjadi Sri Mulat? Jadi, akan kita asingkan kemana Bung Karno dan Hatta? Bagaimana jika ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin dan tentunya akan aman. Iya, saya setuju. Keesokan hari tepat pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 04.00 rombongan pemuda pergi menculik Bung Hatta di kediamannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mencari Kang Mas ya? Oh iya, Bu, kebetulan sekali. Ada apa ya? Mengapa tengah malam begini kalian datang kemari? Ada hal penting yang ingin segera kami bicarakan. Sebelumnya kami mohon maaf, karena kami datang malam-malam ke sini. Kami diutus untuk membawa Anda berdua keluar kota. Keluar kota? Memangnya mau dibawa kemana? Iya, ke Karawang. Kalau kami menolak, Maaf Tuan, ini bukan saat yang tepat untuk berdebat. Ini sangat penting. baiklah kalau begitu, saya akan ikut. Sebentar, saya akan berpamitan dulu. Bu, Ya Kang Mas, ada apa? Bu, Bapak pamit dulu. Bapak akan pergi keluar kota. Bolehkah saya ikut? Akhir-akhir ini saya merasa cemas akan terjadi sesuatu yang tidak mengenakan tentang kami. Baiklah, mari ikut bersamaku. Terima kasih Kang Mas. Maaf, apakah kita bisa pergi sekarang? Kita harus cepat pergi dari sini. Baiklah, mari kita berangkat. Mereka pun sampai di Rengas Dengklok. Di sana, Bung Karno dan Bung Hatta terus didesak dengan cara kasar oleh kaum muda agar segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bung Karno, tunggu apa lagi? Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, saya tidak bisa. Tidak bisa, bagaimana maksud Anda? Mau menunggu sampai kapan kita untuk merdeka? Hei, kalian ini apa-apaan? Tidak seharusnya kalian bersikap seperti ini. Tidak adakah cara yang lebih halus? Dengar, Bu, kami hanya ingin Indonesia cepat merdeka. Sudah, itu saja. Ya, saya tahu itu. Tapi caranya tidak seperti ini. Bisa kan kalian berikan kembali secara baik-baik dengan kepala dingin? Percayalah, jika emosi yang kalian kedepankan semua tidak akan berhasil. Mari selamatkan mereka. Mari. Wah, kenapa ini?
Hei kalian, sudahlah lepaskan mereka. Sepertinya sangat tidak pantas sekali menghantuku seperti ini. Bagaimana jika kita lanjutkan dengan baik-baik? Baiklah, jadi gimana Bu? Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, baguslah. Tapi di mana kita akan membuat teks proklamasinya? Bagaimana jika kita ke rumah Laksamana Maeda di Jakarta? Dia kawan saya, orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya, saya dengar juga dia perwira militer tinggi. Jadi keamanannya bisa terjamin dan tempatnya strategis. Ya sudah, kita pergi ke sana. Setelah Soekarno dan Mohatta setuju untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia, mereka pun akhirnya pergi ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 dan melakukan perundingan. Sejumlah tokoh nasionalis berkumpul di sana untuk merumuskan naskah proklamasi. Permisi. Ada apa ini tuan-tuan datang kemari? Apakah ada masalah? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar Jepang menyerah kepada sekutu itu benar? Tuan, kaum muda terus mendesak kami untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut Tuan? Boleh. Memang untuk apa? Rencana kami akan membuat teks naskah proklamasi. Begini, jika diperbolehkan, kami akan meminjam rumah Tuan. Oh iya, silakan. Mari kita buat naskah proklamasi di ruang makan. Sepertinya terlalu banyak yang akan membuat naskah proklamasi. Ya, sepertinya Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo sudah cukup untuk membuat teks proklamasi saja. Baik, berarti yang lainnya tunggu di sini saja. Setelah selesai berunding, Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi beserta perubahannya, yang dimana teks itu akan ditandatangan oleh Insinyur Soekarno juga Mohatta. Nah, naskah proklamasi sudah jadi. Tapi, di mana kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Bagaimana kalau di lapangan IKD? Tidak, di situ keamanannya tidak terjaga. Maaf Kakanda, bolehkah saya mengusulkan bagaimana jika di rumah saya? Boleh juga, istriku ini selain cantik, rupanya juga pintar. Ya, ide yang bagus, saya setuju. Bisa, di sana tempatnya aman. Permisi, apakah akan ada pengibaran bendera merah putih? Tentu saja, karena bendera merah putih merupakan lambang negara kita. Tetapi benderanya belum ada, Bu. Apa? Baiklah, akan kuperintahkan Fatmawati untuk menjahitkannya. Saya? Baiklah, akan aku usahakan. Tanah airku tidak kulupakan, kan Dengar, kami hanya ingin Indonesia cepat merdeka. selama hidupku. Apa kalian tidak memikirkan bahayanya jika kita mengambil keputusan terburu-buru? Naskah proklamasi sudah jadi. Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.